Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya? Masih sehat kan ya? Nah, ketemu lagi ya dengan saya, Miss Intan. Kali ini kita akan mempelajari satu materi baru, yakni adalah tentang game teori atau teori permainan. Oke, kita langsung saja ya. Konflik sudah muncul seiring dengan kemunculan peradaban manusia. Ketika individu atau kelompok mulai merasakan tekanan dari individu atau kelompok yang lain, maka muncullah konflik. Konflik yang pertama kali terjadi di dunia ini adalah konflik antara Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam alaihi salam, yang mana kisahnya adalah suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Qabil dan Habil untuk memberikan dan meletakkan persembahan terbaik di sebuah gunung. Habil karena memiliki sebuah peternakan yang besar, Habil memberikan ternak terbaiknya sebagai persembahan. Sedangkan Qabil yang mengurusi pertanian kala itu memberikan sekarung gandum yang sudah busuk sebagai persembahan. Keduanya mengantarkan persembahan tersebut ke sebuah gunung, dan tak lama kemudian api dari langit itu datang menyambar hanya persembahan dari Habil. Persembahan dari Qabil berupa sekarung gandum tidak disentuh sama sekali oleh api tersebut. Hal ini menandakan bahwa Allah hanya menerima persembahan dari Habil, dan ini menjadi tanda bahwa Habil dipersilahkan untuk menikahi Iklimah, saudara kembar dari Qabil. Namun Qabil merasa nggak ridho dan iri, kenapa hanya persembahan dari Habil saja diterima, dan kenapa harus Iklimah yang menikah dengan Habil seperti itu. Rasa iri tersebut mendorong Qabil untuk membunuh Habil. Dari kisah ini menunjukkan bahwa ada atau muncul situasi di mana keputusan individu nantinya mempengaruhi keputusan individu yang lain, dan demikian pula sebaliknya. Dalam setiap konflik, mereka yang terlibat dalam konflik memiliki dalih dan cara untuk menyelesaikan konflik itu. Nalar akhirnya menjadi alasan dari setiap pemilihan penyelesaian konflik. Dalam suatu dunia usaha yang sangat kompetitif sifatnya, salah satu permasalahan yang sangat relevan bagi pihak eksekutif ialah mempelajari atau paling tidak memperkirakan kegiatan atau reaksi dari pihak kompetitor. Seandainya eksekutif dapat melakukan perhitungan guna mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pihak lawan terlebih dahulu, maka perencanaan akan menjadi lebih mudah dan efektif, terutama dalam menyusun strategi untuk merebut pasar. Itu misalnya. Nah, pengalaman tentang tingkah laku seorang saingan atau seorang kompetitor akan memudahkan untuk meramal strategi. Kira-kira strategi apa ya yang akan dilakukan? Seperti itu. Dalam hal ini, di mana informasi semacam itu tersedia, dimungkinkan untuk memilih keputusan-keputusan yang maksimumkan from expected return atau tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu perusahaan, setelah memperhitungkan pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan dari pihak lawan. Oleh karena itu kita perlu mempelajari ya dasarnya, yakni adalah tentang teori permainan. Teori permainan membahas perilaku dua orang atau lebih yang sedang terlibat dalam adu strategi, di mana pilihan salah satu pemain akan mempengaruhi pilihan strategi pemain yang lain, hingga masing-masing pemain menemukan pilihan strategi yang dapat memaksimumkan kesejahteraan mereka. Teori permainan merupakan suatu model matematika yang digunakan dalam situasi konflik atau persaingan antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan sebagai pesaing. Dalam permainan peserta adalah pesaing, dan keuntungan bagi yang satu merupakan kerugian bagi yang lain. Teori permainan pertama kali diperkenalkan oleh John von Neumann. Jadi John von Neumann ini adalah seorang matematikawan asal Hungaria, yang mana juga seorang ahli ilmu ekonomi yang mengembangkan teori matematika model, dan ditulis dalam sebuah buku namanya adalah The Theory of Games and Economic Behavior, yang diterbitkan oleh Princeton University Press pada tahun 1944. Buku ini berisi tentang teori matematik ilmu ekonomi organisasi sosial yang didasarkan pada sebuah teori strategi permainan, dan dianggap sebagai pionir dalam teori pembuatan keputusan berdasarkan konflik. Saya contohkan tentang ilustrasi dalam dunia bisnis.
Seorang direktur pemasaran suatu perusahaan di dalam memperkenalkan produk baru berusaha mengetahui kemungkinan strategi paling baik atau suatu kombinasi strategi untuk merebut market share yang lebih besar. Sementara, saingannya juga mencoba memperkenalkan produk yang sejenis dengan strategi yang berbeda dengan direktur pemasaran tersebut. Beberapa strategi yang dipikirkan oleh direktur pemasaran tersebut adalah antara lain penurunan harga, pemberian hadiah, peningkatan mutu produk, dan pemilihan iklan yang efektif. Ide dasar dari teori permainan adalah tingkah laku strategi dari pemain atau pengambil keputusan. Setiap pemain dianggap mempunyai suatu set rencana atau suatu set strategi. Strategi ini menunjukkan untuk setiap situasi yang timbul dalam proses permainan, gerakan khusus yang mana yang harus dipilih selainnya kita bermain permainan catur atau permainan kartu bridge. Semua situasi kompetitif yang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat berikut dapat disebut sebagai permainan atau game, yaitu adalah 1. Jumlah pemain terbatas. Yang kedua, untuk setiap pemain ada sejumlah kemungkinan tindakan yang terbatas. Yang ketiga, ada bertentangan kepentingan antara pemain. Yang keempat, aturan permainan untuk mengatur di dalamnya. Di dalam memilih tindakan itu diketahui oleh setiap pemain. Kemudian yang kelima, hasil seluruh kombinasi tindakan yang mungkin dilakukan itu berupa bilangan yang positif, negatif, atau 0. Tanda negatif merupakan simbol kekalahan, jadi begitu permainan sudah selesai, pemain yang kalah akan membayar kepada pemenang sejumlah yang sudah ditentukan. Nilai ini dinamakan sebagai payoff. Klasifikasi game teori dapat kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama, ketika kita melihat yang dari jumlah pemain, maka akan ada dua ya, yaitu adalah two players game, yaitu adalah permainan 2 orang, dan kedua adalah permainan n orang atau lebih dari 2 orang. Selanjutnya, ketika kita melihat dari nilai permainannya, maka akan ada dua juga, yaitu adalah permainan jumlah 0, kemudian juga ada permainan jumlah bukan 0. Sedangkan yang terakhir, jika kita melihat yang dari strategi permainan, akan ada dua, yaitu adalah strategi permainan murni atau pure strategy. Yang kedua adalah strategi permainan campuran atau mixed strategy. Oke, kita masuk ya ke pembahasan kasusnya. Di sini saya akan menggunakan two players atau two person zero sum game. Jadi di sini ada player A dan player B. Masing-masing player itu ada 3 strategi ya di sini. Yang pertama untuk player A itu adalah strategi 1 adalah mengeluarkan produk baru. Strategi kedua adalah mengubah kemasan. Strategi ketiga adalah memberikan hadiah liburan. Sedangkan untuk yang player B itu ada 3 strategi juga. Yang pertama adalah mengendorse artis nasional sebagai ambassador. Kemudian yang kedua adalah mengeluarkan produk baru. Sedangkan yang ketiga adalah menambah volume produk. Nah, dalam two players zero sum game ini ada 2 macam jenis ya. Yang pertama adalah strategi murni atau pure strategy, di mana setiap pemain hanya menjalankan strategi tunggal. Dan yang kedua, ini adalah permainan strategi campuran atau mixed strategy game, di mana kedua pemain menjalankan strategi yang berbeda-beda. Nah, ini ada sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, untuk yang pure dan mix, kita akan bahas terlebih dahulu untuk yang apa itu payoff. Payoff itu adalah nilai hasil dan biasanya disajikan dalam bentuk matriks ya, seperti berikut. Makanya ini namanya adalah payoff metric gitu. Jadi payoff metric di sini tabelnya itu menyajikan informasi nilai hasil dari pertemuan antar strategi dari kedua player, kedua pemain gitu. Contoh di sini ada 2 pemain ya, player 1 dan player 2. Player 1 di sini untuk yang contoh sebelah kiri ini adalah template untuk yang payoff matrix. Jadi di sini untuk yang player 1 ini ada strategi 1, kemudian ada strategi 2 dan hingga strategi M. Kemudian di sini juga ada player 2, ada strategi 1, 2 dan sampai ke N. Jadi boleh tidak seimbang ya. Contoh misalnya mungkin di sini ada player 1 hanya menggunakan 3 strategi, sedangkan yang player 2 menggunakan 5 atau mungkin 6 strategi. Boleh tidak seimbang. Nah, kemudian di sini ada H. Simbol H ini menunjukkan arti dari nilai hasil. Pertemuan antara strategi yang digunakan oleh player 1 ketika bertemu dengan strategi yang digunakan oleh player 2 begitu. Contoh untuk yang H11 ini adalah payoff atau nilai hasil yang didapatkan ketika strategi 1 dijalankan oleh player 1, sedangkan pemain 2 itu menjalankan strategi 1 begitu. Itu juga untuk yang
informasi payoff yang lainnya seperti itu ya. Nah, untuk yang sisi kanan ini saya akan coba membahas artinya dari payoff ini. Contoh di sini untuk yang sisi kanan ini, tampil ini ada dua player ya, player A dan player B. Masing-masing player itu sudah menyediakan set strategi sebanyak 3 masing-masing. Untuk yang player A ada A1, A2, dan A3, sedangkan player B ada B1, B2, dan B3. Nah, angka dalam kotak yang putih ini adalah angka payoff atau nilai hasil. Contoh untuk yang arti dari 40 ini, angka 40 ini artinya adalah ketika player A menerapkan strategi A1 dan kemudian player B menerapkan strategi B1, maka akan dapatkan nilai permainan sebesar 40, di mana artinya player A akan mendapatkan keuntungan sebesar 40, tergantung satuannya, apakah juta, miliar, atau persentase atau unit seperti itu. Sebaliknya, PTB atau player B justru akan mendapatkan kerugian atau mengalami kerugian sebesar dari nilai permainan tersebut. Di sini adalah nilai permainan ialah 40. Jadi kalau di sini angka di sini ini menunjukkan angka yang dimiliki oleh player A gitu, dan akan menjadi lawan dari player B begitu. Contohkan lagi untuk yang negatif ini. Ketika misalnya player A itu menerapkan strategi A1, namun player B menerapkan strategi B3, maka dapatkan nilai permainannya adalah sebesar minus 100. Artinya, player A itu akan menanggung kerugian sebesar 100 juta misalnya, sedangkan player B akan mendapatkan keuntungan sebesar 100 juta. Nah, itu adalah arti dari payoff matrix ini. Nah, kemudian kita akan masuk ya ke pembahasan mengenai pure strategi dan juga mixed strategi. Untuk yang pertama kita akan masuk ke yang two players zero sum game untuk yang pure strategi dengan menggunakan prinsip maximin dan maximax. Maximin dan minimax, sorry ya di sini. Nah, cara pertama dari informasi soal tentang payoff matrix yang sudah kalian dapatkan, ini dia contoh soal untuk yang payoff matrixnya. Kalian tambahkan kolom lagi, ini adalah kolom minimum baris, dan juga ada maksimum kolom di baris paling bawah kita tambahkan. Setelah itu, kita akan cari, pertama, kita akan cari nilai terkecil di masing-masing baris ya. Baris A1, A2, dan A3, berapa nilai terkecilnya? Contoh untuk yang A1 itu nilai terkecilnya adalah 25, 30 atau 35, 25. Oke, kita tulis di sini ya. Kemudian yang A2 nilai terkecilnya adalah 45, A3 nilai kecilnya adalah 40. Setelah kita dapatkan angka terkecil di masing-masing baris, kita akan cari mana yang paling besar. Yang paling besar adalah antara 25, 45, dan 40. Ya, benar, yang paling besar adalah 45. Ini kita namakan sebagai maximin, ya. Kemudian kita akan cari minimax dengan cara terlebih dahulu mencari angka terbesar di masing-masing kolom. Kolom B1, B2, dan B3. Kolom B1 angka terbesarnya adalah 58. Kolom B2 angka terbesarnya adalah 45. Kolom ketiga angka terbesarnya adalah 55. Kemudian kita akan cari nilai terkecilnya di antara ketiga angka ini. Nilai terkecil dari ketiga angka ini adalah sebesar 45. Nah, ini kita namakan sebagai minimax, begitu. Ketika maximin dan minimax itu sama angkanya, maka itu artinya adalah mendapatkan titik poin yang kita namakan sebagai titik saddle atau saddle point. Jadi saddle point akan terjadi ya, akan dapatkan saddle point ketika maximin itu sama dengan minimax. Dalam hal ini, contoh soal ini sama ya, maximin yang 45, minimaxnya juga 45. Artinya kita akan menggunakan strategi murni, dan kesimpulannya adalah dengan menggunakan strategi murni, PTA atau player A akan melakukan strategi A2. A2 tadi strateginya apa ya? Mengubah kemasan gitu ya. Sementara PTB akan melakukan strategi B2, yakni adalah mengeluarkan produk baru. Dengan nilai permainan yang didapatkan adalah sebesar 45, begitu. Nah, inilah bagaimana kita menyelesaikan untuk yang strategi murni. Jadi hanya menggunakan satu strategi saja, tidak menggunakan campuran, gitu. Nah, bagaimana dengan kasus lain untuk yang mixed strategy? Kita akan masuk untuk yang two players, untuk yang zero sum game, untuk yang mixed strategy. Ini ada soal yang berbeda ya dengan yang tadi. Contoh sini ada
player A dan player B. Player A itu ada dua strategi, A1 dan A2. Begitu juga dengan player B ada dua strategi, yakni adalah B1 dan B2. Nah, ini adalah hasil payoff matrixnya, gitu. Nah, di sini seperti biasa, sebenarnya kita akan cari terlebih dahulu minimax dan maximinnya terlebih dahulu, ya. Oke, kita akan cari untuk yang maksiminnya dengan cara mencari nilai terkecil di masing-masing baris, kemudian kita cari nilai terbesarnya. Oke, untuk yang baris A1, nilai terkecilnya adalah 7. Untuk yang baris A2, nilai terkecilnya adalah 5. Di antara 7 dan 5, mana yang paling besar? 7. Ini kita namakan sebagai maksimin. Oke. Kemudian kita akan cari minimax dengan cara mencari nilai terbesar di masing-masing kolom, kemudian kita akan cari nilai terkecil di antaranya. Contohnya untuk yang B1, kolom 1 ini 9 dan 5, mana yang paling besar? 9. Kemudian yang B2, mana yang paling besar? 11. Di antara 9 dan 11, mana yang paling kecil? 9. Nah, ini kita namakan sebagai minimax, gitu. Antara maximin dan minimax itu tidak sama. Di sini maximin adalah nilainya 7, sedangkan minimax nilainya adalah 9. Nah, artinya di sini tidak ada titik saddle point, begitu. Artinya karena tidak ada titik saddle di sini, maka kita tidak bisa menggunakan pure strategi. Kita harus menggunakan mix strategi, begitu. Oke, bagaimana cara penyelesaian untuk yang mix strategi? Pertama, langkahnya adalah kita siapkan dulu tabel payoff matrixnya seperti ini ya. Kemudian kita akan tambahkan kolom dan baris yang bernama adalah kolom oddmans dan juga baris oddmans nantinya. Nah, oddmans ini adalah sisa-sisa ya, sisa-sisa dari selisih dari baris, dari selisih dari angka yang ada di payoff baris begitu. Nah, di sini contohnya untuk yang oddmans baris A1 kita akan cari selisihnya, angka yang ada di payoff ini, angka payoff ini 9 dan 7, selisihnya adalah 2. Jadi selisih payoff-nya adalah 2. Nah, angka 2 tersebut akan kita taruh di kotak oddmans, namun bukan di baris pertama, tapi di baris persilangannya, yakni adalah baris kedua, begitu. Oke, saya taruh di sini ya. Kemudian begitu juga untuk yang baris kedua selisih payoff-nya adalah sebesar 5 dan 11, selisihnya adalah 6. Maka kita akan taruh angka 6 tersebut di baris pertama, begitu. Nah, sudah dapatkan ya untuk yang oddmans baris. Kemudian kalian hitung untuk yang oddmans kolom sama dengan yang tadi. Cari selisihnya di masing-masing kolom untuk nilai payoff-nya, kemudian taruh di kotak kolom lainnya, begitu. Contoh untuk yang kolom 1, selisih payoff-nya adalah 9 kurang 5, adalah selisihnya adalah 4. Kita taruh di kolom keempat, kolom kedua. Itu juga untuk yang kolom kedua, B2, selisih 7 dan 11, selisih payoff-nya adalah sebesar 4, kita taruh di kolom 1 oddmans-nya, begini. Nah, ini kita sudah dapatkan sisa atau oddmans dari baris dan kolom. Kemudian kita akan tentukan bagaimana proporsi untuk masing-masing strategi ini. Jadi bagaimana berapa besar penggunaan strategi A1, kemudian berapa besar penggunaan strategi A2, begitu ya. Dengan cara kita akan mencari pecahannya, ya, penyelesaiannya dengan cara kita simpulkan terlebih dahulu adalah P, probabilitas gitu ya. Untuk yang A1 itu kita dapatkan dari 6 oddmans ini ya. Kemudian dibagi dengan penjumlahan dari oddmans baris ini. 6 tambah 2. 6 dibagi dengan 6 tambah 2 sama dengan 6 dibagi 8 atau sama dengan kita sederhanakan adalah 3/4 begitu. Kemudian kita hitung yang untuk yang P2 atau yang untuk yang baris kedua ini ya. Jadi di sini angka pembilangnya adalah 2, kemudian angka penyebutnya adalah 6 plus 2 begitu. Maka kita dapatkan 2/8 atau sama dengan 1/4 kita sederhanakan. Nah, artinya di sini player A akan menggunakan strategi A1 dengan proporsi 3/4, sedangkan yang A2 dengan proporsi 1/4 begitu. Nah, kemudian kita akan coba cari proporsi untuk yang strategi player B dengan cara kita simbolkan dengan Q1 untuk yang kolom strategi B1. Q1 kita akan cari, berarti pembilangnya adalah 4, kemudian penyebutnya adalah 4 ditambah dengan 4. Kita jumlahkan oddmans-nya itu adalah sebagai penyebut ya, begitu. 4 dibagi dengan 4 plus 4, maka kita dapatkan adalah
48 atau kita sederhanakan adalah setengah begitu. Kemudian untuk yang proporsi untuk yang strategi 2 yakni adalah Q2. Q2 itu pembilangnya adalah sama 4 ya. Jadi 4 kemudian dibagi dengan 4 plus 4 gitu ya. Sama dengan 48 itu sama dengan setengah gitu. Jadi ingat saja prinsipnya untuk yang proporsi ini pembilangnya itu adalah angka odd minus-nya yang sesuai dengan di barisnya, sedangkan penyebutnya adalah penjumlahan dari odd minus tersebut gitu. Di sini penjumlahannya adalah 8, 6 plus 2 sama dengan 8. Sini juga sama, 4 plus 4 sama dengan 8 gitu. Itu adalah bagaimana kita menghitung proporsi untuk masing-masing strateginya. Jadi saya simpulkan ya untuk yang proporsi strategi PRA itu 3/4 menggunakan strategi 1, sedangkan 1/4-nya menggunakan strategi 2 gitu. Kemudian untuk yang PRB setengah strategi 1 dan juga setengahnya lagi strategi 2 gitu ya. Itu komposisi untuk strateginya. Nah, bagaimana dengan menghitung nilai permainannya? Menghitung nilai permainannya caranya gampang. Pertama, kita gunakan dulu informasi kolom ya, kolom ini ya, kolom B1 dan kita bandingkan dengan odd minus di sini. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Value of game sama dengan 9 dikali dengan 6 ditambah dengan 5 dikali dengan 2 dibagi dengan 6 plus 2. Gitu caranya. Jadi kita coba ya. 9 dikali 6 ya, 9 dikali 6 ditambah dengan 5 kali 2 gitu ya. Kemudian dibagi dengan 6 plus 2 begitu. Nah, kita sederhanakan, kita kalkulasikan 9 kali 6 adalah 54, 5 kali 2 adalah 10, maka kita jumlahkan 64, sedangkan penyebutnya adalah 8, 64 dibagi 8 adalah 8. Value of game untuk yang soal ini adalah sebesar 8. Nah, untuk memastikan kalian juga bisa menggunakan elemen yang lain. Contoh misalnya saya akan menggunakan elemen baris ya. Elemen baris untuk yang baris 1 dan kita bandingkan dengan odd minus yang ini ya. Kita coba untuk yang value game yang ini, yang warna biru ini. 9 dikali 4 ditambah dengan 7 kali 4 dibagi dengan 4 plus 4. Gitu caranya. Oke ya. Jadi kita dapatkan untuk yang value of game-nya sama juga, yakni adalah sebesar 8. Nah, inilah cara perhitungan untuk yang value of game-nya atau nilai permainan. Jangan lupa disimpulkan, dengan menggunakan strategi campuran, PTA akan melakukan strategi A1 dan A2 dengan proporsi 3:1, begitu ya. Sementara PTB akan melakukan strategi B1 dan B2 dengan proporsi 1:1, gitu ya. Atau setengah banding setengah gitu ya. Adapun nilai permainan yang didapatkan adalah sebesar 8, gitu. Nah, ini adalah penjelasan untuk yang mix strategi. Nah, kemudian kita yang terakhir, bagaimana cara menyelesaikan mix strategi dengan dominance method. Jadi kita akan menggunakan metode reduksi baris dan kolom jika matriksnya lebih dari 2x2 gitu. Tahu ya, matriks 2x2 artinya hanya ada 2 strategi baris dan juga 2 strategi kolom gitu ya. Contoh di sini untuk yang ini, soal ini kan ada PRA dan PRB. PRA itu mempunyai 3 strategi, lebih dari 2 ya. Kemudian untuk yang PRB itu ada 4 strategi, lebih dari 2 juga. Nah, kita akan sederhanakan menjadi 2x2 matrik ya, matrik 2x2. Bagaimana caranya? Pertama, kita akan cari terlebih dahulu ya, apakah ini, soal ini bisa dikerjakan dengan pure strategi, bisa didapatkan hasil dengan pure strategi, dengan maximum dan minimax, begitu ya. Pertama kita cari untuk yang nilai terkecil di masing-masing baris ya. Untuk yang baris A1, 5, min 3, 3, 4. Yang terkecil adalah min 3. Kemudian A2, min 4, 5, 4, dan 5. Mana yang terkecil? Min 4. Oke. Kemudian yang A3, mana yang terkecil? Min 4. Oke. Di antara angka yang terkecil ini, mana yang paling besar? Yang paling besar adalah min 3. Kita lingkarin, dan ini adalah maximin gitu. Maksimin sudah kita dapatkan, yakni adalah min 3. Kemudian kita cari minimax dengan cara mencari angka terbesar di masing-masing kolom terlebih dahulu. Kemudian kita cari angka terkecilnya di antaranya.
Nah, untuk yang kolom 1, B1, mana yang paling besar? 5 min 4, 4. Ya, yang paling besar adalah 5. Kemudian untuk yang B2 yang paling besar adalah 5 juga. Kemudian B3 yang paling besar adalah 4. B4 yang paling besar adalah 5. Oke. Di antara keempat angka ini, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 4. Kita lingkarin, dan ini adalah minimax gitu. Di sini kita bisa simbolkan maksimumnya bernilai min 3, sedangkan minimaxnya bernilai 4. Artinya tidak ada kesamaan ya antara maksimum dan minimax. Artinya tidak ada saddle point ya, tidak ada saddle point, dan kita harus mengerjakan ini dengan cara mixed strategy. Tidak bisa menggunakan yang pure strategy gitu ya. Tidak bisa menggunakan yang pure strategy. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita akan bahas dulu apa itu dominance reduction method. Jadi suatu permainan di mana seorang pemain mempunyai lebih dari 2 pilihan strategi, sementara lawannya hanya terbatas pada 2 pilihan, itu diberi simbol permainan 2 kali M gitu ya, atau M kali 2 gitu ya. Sedangkan kita untuk mengerjakan dengan mixed strategy itu kita harus menggunakan metrik 2 kali 2 gitu. Bagaimana caranya? Kita akan melakukan metode strategi dominasi dengan cara mereduksi pertama baris yang didominasi oleh baris lain. Jadi kita akan menghilangkan baris yang didominasi oleh baris lain begitu. Kemudian yang kedua, kita akan hilangkan kolom yang mendominasi kolom lain gitu ya. Jadi kalau baris yang didominasi itulah yang dihilangkan, sedangkan kalau kolom yang mendominasi itulah yang dihilangkan begitu. Oke, kita akan coba untuk yang pertama adalah mereduksi baris hingga tersisa 2 ya. Jadi di sini kan ada 3 baris ya, A1, A2 dan A3. Kita akan reduksi 1 baris hingga tersisa 2. Bagaimana caranya? Pertama, kita akan cari sumnya atau totalnya dari masing-masing baris. Untuk yang A1, totalnya itu adalah 5 min 3 plus 3 plus 4. Totalnya adalah 9. Kemudian untuk yang A2, min 4, 5, 4, dan 5, maka totalnya adalah 10. Kemudian untuk yang A3, 4 dikurangi dengan 4, dikurang 3, ditambah dengan 3, maka hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, di antara angka total ini, total A1, A2, dan A3, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah angka 0. Nah, ini harapannya yang akan kita reduksi ya, akan kita hilangkan. Tapi kita tidak bisa langsung hilangkan ya, kita harus cek terlebih dahulu ya, cek terlebih dahulu apakah benar A3 didominasi oleh baris yang lain seperti itu. Contoh ya, kita akan bandingkan A3 dengan A1. Apakah benar A3 didominasi oleh A1 gitu ya. Contoh misalnya ini, A1 5 lebih besar dibanding 4, benar ya. Kemudian untuk yang kolom kedua, min 3 lebih besar daripada min 4, benar ya. Oke. Kemudian untuk yang kolom ketiga, 3 lebih besar daripada min 3, benar ya, artinya mendominasi ya. Kemudian yang keempat, 4 lebih besar dibandingkan dengan 3, benar ya, artinya 4 mendominasi 3. Di sini terlihat serentak bahwa keseluruhan kolom terlihat bahwa lebih besar dibandingkan dengan baris A3. Artinya baris A1 itu mendominasi A3, atau saya katakan lagi A3 didominasi oleh A1. Oleh karena itu A3 ini akan direduksi atau dihilangkan. Nanti di sini ya, baris yang didominasi oleh baris lain itu yang akan dihilangkan. Saya akan tarik ya garis untuk menutupinya. Begini caranya ya. Jadi kita sudah dapat reduksi 1 baris ya. Jadi sisanya adalah cuman strategi A1 dan strategi A2 gitu. Oke, jika sudah memahami untuk yang reduksi baris ini, kita akan lanjut untuk yang untuk yang reduksi kolom. Yang kedua yakni adalah reduksi kolom hingga tersisa 2 gitu. Pertama, di sini karena kita lihat ada 4 kolom ya, kita akan mereduksinya menjadi 2 kolom saja. Bagaimana caranya? Sama dengan yang reduksi baris tadi, kita akan lakukan penjumlahan terlebih dahulu untuk yang kolom-kolom ini. Ya, contoh untuk sum untuk yang B1, penjumlahan 5 dikurangi dengan 4 sama dengan 1. B2 min 3 ditambah dengan 5
2, B3, 3 ditambah dengan 4, 7, B4, 4 tambah 5, 9. Oke, jadi sudah dapatkan angka penjumlahan dari masing-masing kolom ini. Nah, kemudian kita akan cari nilai terbesar. Khusus untuk kolom ini kita akan cari dan fokus yang terbesarnya. Yang terbesar adalah 9, ya. Artinya kita akan melihat apakah benar B4 ini mendominasi kolom lain. Ya, di sini kalau yang kolom itu adalah kolom yang mendominasi itulah yang dihilangkan, ya. Kolom yang mendominasi itulah yang dihilangkan. Di sini karena di sini terlihat yang paling besar adalah 9, kita akan curiga ya terlebih dahulu. Kita akan duga terlebih dahulu apakah benar B4 itu adalah mendominasi kolom lain sehingga perlu kita reduksi, gitu. Nah, caranya kita bandingkan dengan kolom yang lain. Contoh B4 kita bandingkan dengan B1. B1 itu nilainya itu adalah 5. Apakah lebih besar dibandingkan 4? Oh, tidak ya. Yang lebih besar adalah yang lebih besar adalah yang B1-nya. Artinya B4 tidak mendominasi, gitu ya. Tidak mendominasi B1, gitu. Kita berarti gagal ya untuk yang B1 dan B4. Kemudian kita cari korelasi antara B4 dan B2. B2 itu nilainya adalah -3. Apakah lebih kecil dibandingkan 4? Mana yang lebih besar? B4 ya. Yang besar adalah angka 4 ini. Artinya angka 4 ini mendominasi -3. Tapi jangan ambil keputusan terlebih dahulu. Kita lihat dulu untuk yang baris keduanya. Baris keduanya 5. 5 apakah lebih besar atau apakah lebih kecil dibandingkan dengan 5? Sama ya di sini ya. Artinya apakah mendominasi? Ya, mendominasi. Jadi kita akan katakan mendominasi itu ketika dia lebih besar ataupun sama, begitu ya. Jadi apakah lebih besar ataupun sama, gitu. Jadi antara B2 dan B4 itu terjadi dominasi di mana B4 itu mendominasi B2, ya. Karena B4 mendominasi B2, maka kita akan tarik garis untuk menutupi B4. Kita akan reduksi B4-nya. Gitu. Sehingga kita dapatkan kolom matriksnya sekarang adalah 2 kali 3. Bukan lagi 2 kali 4, tapi 2 kali 3. 2 strategi A dan 3 strategi B. Oke, kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk reduksi kolom lagi hingga tersisa 2 kolom. Nah, caranya kita akan cari lagi untuk yang nilai terbesarnya. Nilai terbesar antara 1, 2, dan 7. Mana? 7 ya. Kita akan duga apakah benar B3 mendominasi kolom yang lain. Gitu. Contoh ya, untuk B3 kita bandingkan dengan B1. B3 nilainya 3, ini apakah lebih besar dibandingkan 5? Tidak ya, artinya B3 gagal mendominasi B1. Kemudian untuk yang kita bandingkan dengan B3 dengan B2. B3 dan B2, B3 itu angkanya 3, apakah benar mendominasi -3? Benar ya, karena dia lebih besar ya. Kemudian untuk yang baris kedua, 4, apakah mendominasi 5? Enggak ya, jadi lebih besar yang B2-nya malah ya. Jadi di sini tidak ada konsistensi untuk keseluruhan hasil di B3 itu mendominasi payoff di B2 ini gitu. Sehingga kita tidak bisa mengambil garis untuk mereduksi B3 ini ya. Namun ada cara lagi yang lain. Pertama kita akan cari rata-rata kolom yang kita duga didominasi dan kita bandingkan dengan kolom yang kita duga mendominasi. Ya, saya contohkan di sini. Ini saya akan gabungkan kolom B1 dan B2 dan kita bagi 2 nanti gitu ya. Dan hasilnya nanti akan saya bandingkan dengan angka payoff yang ada di B3. Contoh untuk yang A1 ini baris 1, rata-rata B1 dan B2 adalah 5 plus -3 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Ini adalah hasil dari rata-rata B1 dan B2. Kemudian untuk yang A2, untuk yang baris kedua, kita akan cari nilai rata-ratanya adalah -4 ditambah dengan 5 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah setengah, gitu. Nah, ini adalah nilai rata-rata untuk yang kolom 1 dan kolom 2. Kita akan bandingkan dengan kolom B3. Kolom B3 untuk yang A1-nya adalah 3, sedangkan untuk yang baris keduanya adalah 4. Nah, kita akan cari ya perbandingannya, apakah benar kolom B3 mendominasi rata-rata B1 dan B2. 3, angka 3 ini, apakah lebih besar dibandingkan 1? Benar ya, artinya 3 mendominasi 1. Kemudian yang untuk yang angka 4, apakah mendominasi setengah? Benar ya,
karena 4 lebih besar dibandingkan dengan setengah. Artinya benar bahwa B3 itu mendominasi kolom-kolom yang lain. Ya, dalam hal ini bukan kolom secara personal tapi adalah rata-rata. Jadi kita akan bisa tarik garis untuk mereduksi atau menghilangkan kolom B3 begitu. Nah, sampai di sini kita sudah dapatkan reduksi kolom hingga tersisa sebanyak 2 kolom. Artinya kita sudah dapatkan matriks 2 kali 2. 2 strategi A dan 2 strategi B begitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah sama halnya dengan kan tadi mengerjakan dengan mix strategi yang sebelumnya tadi ya. Kita akan cari outmans masing-masing baris dan juga masing-masing kolom. Oke, untuk outmans yang masing-masing baris ini, contoh untuk yang A1 selisihnya adalah 5 tambah min 3, 5 dikurangi min 3 itu adalah 8. Selisihnya adalah 8, maka kita taruh di baris lainnya. Baris silangnya yakni adalah 8 di sini ya, di baris 2. Kemudian untuk yang A2 selisihnya adalah min 4, min 5. Selisihnya adalah 9 ya. Di sini selisihnya 9, maka kita taruh di baris silangnya yakni adalah baris A1 begitu. Ya, outmans untuk yang A1 adalah 9, untuk A2 adalah 8 gitu. Nah, kita cari untuk yang outmans untuk yang kolom. Kolom untuk yang kolom B1 itu selisihnya adalah sebesar 9 ya. 5 min 4 itu adalah 9. Kita taruh di kolom kedua. Kemudian untuk yang kolom kedua itu outmansnya adalah min 3, min 3, min 5 itu adalah artinya adalah 8 selisihnya. Maka kita taruh di kolom 1. Nah, begini. Jadi outmans untuk yang B1 adalah 8, B2 adalah 9 gitu. Kemudian kita akan cari proporsinya untuk masing-masing strategi. Berapa besar untuk pengerjaan strategi A1 dan berapa besar untuk yang pengerjaan untuk yang strategi A2. Dengan cara kita akan simbolkan dengan P1 ini dulu ya. Kemudian kita akan cari pembilang. Pembilangnya adalah outmans yang bersangkutan ini sesuai dengan barisnya. Kemudian dibagi dengan penyebutnya adalah penjumlahan dari outmans ini. 9 dibagi dengan 9 plus 8 begitu, sama dengan 9/17. Atau nggak bisa disederhanakan lagi ya, karena 17 adalah bilangan prima. Oke, kemudian selanjutnya untuk yang A2 simbolkan dengan P2, maka pembilangnya adalah 8, kemudian pembagian adalah 9 plus 8. 8/9 plus 8 sama dengan 8/17. Itu adalah untuk proporsi strategi A2. Sama halnya untuk yang proporsi strategi B1 dan B2. Jadi untuk yang B1 kita simbolkan dengan Q1. Q1 itu pembilangnya adalah 8 ya, ini 8. Dibagi dengan penyebutnya adalah 8 plus 9, maka 17. Maka kita dapatkan 8/17. Untuk yang B2 dengan simbolan adalah Q2. Q2 yang kita dapatkan adalah pembilangnya adalah 9, kemudian penyebutnya adalah jumlah dari outmans 8 plus 9. Maka kita dapatkan proporsi untuk yang strategi B2 adalah 9/17. Nah, kemudian kita akan simpulkan di sini proporsi strateginya. Kita akan buat di sini PRA. PRA itu akan menerapkan strategi 1 itu dengan proporsi 9/17, sedangkan yang strategi 2 itu adalah 8/17 gitu ya. Sedangkan untuk yang PRB itu menggunakan strategi 1 itu 8/17, sedangkan yang strategi 2 adalah 9/17 gitu. Jadi contohnya misalnya gitu ya. Nah, kemudian kita ke yang terakhir, kita akan cari nilai permainan atau value of game-nya. Untuk game value-nya sama dengan yang tadi ya. Jadi caranya gampang sekali. Untuk yang value game-nya kita akan cari elemen, kita akan gunakan elemen B1 ini ya, B1 dan juga outmans yang di sini. Nah, gitu. Kemudian caranya value of game sama dengan 5 dikali dengan 9 ditambah dengan min 4 dikali dengan 8 dibagi dengan 9 plus 8 gitu ya. Oke, contohnya 9, 5 kali 9 tadi ya, ditambah dengan min 4 kali 8 kemudian dibagi dengan 9 plus 8. Maka kita dapatkan hasil value of game-nya adalah 13/17 atau sama dengan 0,76 gitu. Nah, bagaimana dengan menggunakan elemen yang lain? Sama kok. Jadi kalau akan menggunakan elemen juga akan hasilnya akan sama, 0,76 juga. Contoh untuk yang ini ya, saya akan gunakan elemen yang untuk yang A1, payoff yang untuk A1 ini kita bandingkan dengan yang outmans untuk yang ini. Nah,
Nah, cara menghitung untuk yang nilai permainan adalah value of game sama dengan 5 kali dengan 8 ditambah dengan min 3 kali dengan 9 kemudian dibagi dengan 8 plus 9 gitu. Nah, hasilnya sama juga ya, 13 per 17 atau sama dengan 0,76. Kita buat kesimpulan. Dengan menggunakan strategi campuran, PTA akan melakukan strategi A1 dan A2 dengan proporsi 9/8 ya, atau 9/8 gitu ya. Sementara PTB akan melakukan strategi B1 dan B2 dengan proporsi 8/9 gitu. Adapun nilai permainan yang didapatkan adalah sebesar 0,76 gitu. Nah, inilah pengerjaan untuk yang teori permainan yang pure strategy, mixed strategy, dan juga mixed strategy with dominance reduction method gitu ya. Jadi harapannya kalian bisa memahami konsep ini dan kalian bisa mengerjakan latihannya sehingga tidak ada suatu kendala apapun ya, semoga. Dan itu aja dari saya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.